Halo, insan Merdeka Belajar. Mari kita lanjutkan diskusi tentang transportasi di Bali. Hari ini kita akan membahas isu besar yang sering kali kita rasakan, terutama di kota wisata seperti di Bali. Permasalahan sistem transportasi. Di tengah gemerlap pariwisata dunia dan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, Bali menghadapi tantangan serius dalam hal mobilitas, kemacetan, dan keberlanjutan lingkungan. Tapi, apakah kita hanya akan terus mengeluh? Atau sudah saatnya kita berpikir lebih ilmiah dan tentunya lebih strategik untuk menyelesaikannya? Setiap hari, ribuan kendaraan pribadi dan wisatawan memenuhi jalan di Bali. Volume lalu lintas tumbuh jauh lebih cepat dibanding kapasitas jalan itu sendiri. Data Dinas Perhubungan menunjukkan peningkatan kendaraan mencapai 2 digit setiap tahun. Sementara panjang jaringan jalan bertambah dengan sangat lambat. Tentu saja mudah ditebak. Hasilnya adalah kemacetan kronis, efisiensi menurun, dan polusi terus meningkat. Di sisi lain, transportasi publik masih sangat minim. Layanan seperti Trans Sarbagita mengalami pasang surut. Sebagian armadanya bahkan sudah tidak beroperasi penuh. Sementara integrasi yang dijanjikan dengan moda lain seperti ojek daring dan shuttle wisata belum optimal. Pertanyaannya adalah, mengapa sistem transportasi kita belum bisa menyeimbangkan kebutuhan warga lokal dan wisatawan? Mari kita lihat secara ilmiah. Masalah ini bukan hanya soal kemacetan, tapi soal struktur sistem transportasi yang tidak adaptif. Ada 3 akar utama. Pertama adalah ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi. Banyak warga dan wisatawan menilai kendaraan pribadi lebih nyaman dan fleksibel karena transportasi publik belum mampu memenuhi standar kenyamanan dan jangkauan itu sendiri. Fragmentasi kelembagaan juga menjadi salah satu hal yang perlu kita soroti. Perencanaan transportasi, tata ruang, dan pariwisata sering berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, kebijakan yang lahir belum bisa disinkronkan. Selanjutnya adalah kurangnya integrasi data dan teknologi. Tanpa sistem informasi waktu nyata atau lebih dikenal dengan real-time traffic management, perencanaan transportasi saya jamin hanya reaktif, bukan prediktif. Jadi secara konsep, Bali membutuhkan pendekatan smart mobility, yaitu sistem transportasi yang menggabungkan teknologi, kebijakan, dan perilaku pengguna. Contohnya adalah penerapan traffic sensor dan manajemen berbasis artificial intelligence dalam memprediksi pola kepadatan dan mengatur lampu lalu lintas secara dinamis. Kalau kita bicara solusi, maka kita harus mengacu terhadap hasil riset dan praktik terbaik di kota-kota dunia. Ada beberapa strategik sebenarnya yang cukup realistis dan semoga dapat diimplementasikan di Bali. Hal yang paling utama adalah lakukan reformasi transportasi publik. Kembangkan kembali layanan bus rapid transit terintegrasi dengan sistem tiket digital, rute fleksibel, dan koneksi antar wilayah wisata. Kemudian pengaturan kendaraan wisata. Tolonglah terapkan sistem kuota atau eco permit untuk kendaraan sewaan di area padat seperti Kute, Canggu, dan Ubud. Ketiga, jangan lupakan integrasi moda lokal. Kombinasikan sepeda listrik, shuttle hotel, dan jalur pejalan kaki berbasis Green Corridor. Selanjutnya, pendekatan data driven. Gunakan data GPS, sensor jalan, dan machine learning untuk memantau mobilitas secara real time dan memberikan rekomendasi rute. Dan yang jangan dilupakan adalah terus lakukan edukasi ke masyarakat. Tanpa perubahan perilaku, teknologi sehebat apapun
akan gagal. Kesadaran publik adalah fondasi keberhasilan transportasi cerdas. Yang penting, pendekatan ini harus dilandasi kolaborasi pemerintah daerah, sektor pariwisata, universitas, dan startup teknologi. Jadi, masa depan transportasi Bali tidak cukup hanya dengan memperlebar jalan. Kita perlu menata ulang paradigma mobilitas. Dari sekadar bergerak, menjadi bergerak secara cerdas, hijau, dan terintegrasi. Kalau menurut Anda, apa solusi paling realistis untuk Bali saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan ilmiah berikutnya tentang teknologi dan transportasi dimanapun berada. Silakan pilih kota yang ingin kita bahas. Terima kasih.